Saudara-saudara seiman, sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita, yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita mendengarkan firman Tuhan pada tema minggu ini, yaitu tentang kasih, yaitu dari Roma 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Demikian firman Tuhan. Tentu kita bertanya dalam hidup kita, mengapa kita harus mengasihi? Atau mengapa kita harus berbuat kasih kepada orang, berbuat kasih kepada Tuhan, dan berbuat kasih kepada dunia ini sendiri? Kita perlu melihat jawaban untuk itu. Kenapa kita harus mengasihi? Yang pertama, karena itu adalah perintah utama dari Tuhan. Perintah utama dari Tuhan yang mengajak setiap orang di dalam kitab Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Akibat dan respon yang kita beri terhadap kasih Tuhan kepada kita adalah kita juga harus mengalirkan kasih itu sendiri kepada sekitar kita, kepada sesama kita, karena itu adalah bagian dari karya dan ciptaan Tuhan juga. Yang kedua, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih yang telah memberi kepada kita hidup, yang telah mengasihi kita, mengasihi umat manusia melalui nyawa, melalui kehidupan, dan melalui karya anaknya sendiri. Semua itu adalah bentuk kasih yang menyelamatkan, bentuk kasih yang mencoba membawa manusia kembali untuk pulih kepada kemanusiaannya saat manusia telah jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kasih atau dengan kasih kita dapat menjalankan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil menjadi garam dan terang. Kita dipanggil menjadi berkat. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu sendiri. Itu semua titik berangkatnya ada dari kasih yang telah kita terima. Ada dari kasih Allah yang telah menyelingkupi atau menyertai, menyemangati setiap hidup orang percaya untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang. Untuk itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tadi kita mendengar kasih itu jangan pura-pura. Kenapa? Ada ajakan dari Paulus supaya kita tidak berlaku kasih dengan pura-pura. Karena memang banyak orang pada masa sekarang ini memakai kasih itu sebagai bungkus, atau memakai kasih itu sendiri menjadi media, alat untuk mencapai tujuan yang tersembunyi dari dalam dirinya. Atau memakai kasih itu sendiri menjadi bagian yang tidak murni atas dasar panggilannya, tetapi seperti yang saya katakan tadi, hanya sebagai bungkus, membungkus maksud jahat, membungkus maksud kedagingan, dan membungkus ambisi-ambisi yang ada pada
dirinya. Atas dasar itu Paulus menyatakan, maunya kasih itu jangan pura-pura. Karena di sana kita tidak akan pernah mencapai apapun. Karena di sana kita tidak mendapat apapun tentang dari kasih yang pura-pura. Yang berikut, kasih yang ada pada kita harus ditujukan dengan sasaran yang betul-betul berangkat dari keinginan, atau titik berangkatnya ada dari dasar iman setiap orang yang melihat dan menyatakan, bukan hanya di dalam pengakuan, saya mengasihi dia, saya mengasihi Tuhan, karena itu tidak bermakna apa-apa. Kasih itu bukan perasaan, tetapi kasih adalah perbuatan dan tindakan. Untuk itu saudara-saudara, sama seperti ajakan Paulus, apapun kendalanya, apapun masalahnya, kita sudah tercemar dosa, maka hidup kita didominasi oleh keakuan diri sendiri, keegoan yang luar biasa, sehingga kita hanya mementingkan diri, mementingkan kelompok, mementingkan organisasi, mementingkan gereja kita sendiri. Hidup yang demikian membuat kita saling memusuhi. Hidup yang demikian membuat kita saling mempertahankan kepentingan sendiri tanpa melihat sisi kemanusiaan yang luas. Seperti ajakan Tuhan kepada setiap orang percaya untuk memberangkat, untuk menyatakan, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk keselamatan seluruh dunia. Karena itu apapun alasannya, apapun tantangannya, kasih tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Kasih itu harus benar-benar didasari ketaatan, didasari kemauan, didasari oleh iman percaya dari orang-orang percaya itu sendiri. Untuk itulah kita harus berangkat. Kita harus membuat seperti apa yang Thomas Aquinas katakan. Kasih adalah persahabatan manusia demi Allah, yang mempersatukan kita dengan Allah itu. Kebiasaan mengasihi harus meluas, bukan hanya fokus pada Tuhan itu saja, tetapi meluas kepada, melingkupi kepada setiap sesama, yang merupakan bagian dari ibadah setiap orang, yang memberangkatkan hidup setiap orang percaya untuk beribadah, dan itu dinyatakan dengan kasih. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberangkatkan kita kepada setiap kenyataan hidup, di mana persaingan, di mana banyaknya sekarang hal-hal yang diperhadapkan dengan kekerasan. Hidup kita di dalam persaingan yang luar biasa, menghilangkan sifat-sifat kegotong royongan yang merupakan budaya Indonesia, budaya masyarakat orang kita Batak, dan budaya Timur yang sudah mulai tergerus dengan kenyataan-kenyataan mementingkan diri, mementingkan kelompok, dan mementingkan organisasi. Untuk itu kita harus kembali hidup dalam kasih, mau mengampuni. Karena dengan mengampuni, kita hidup dalam damai. Yang kedua, mau tinggal dalam kerendahan hati. Kenapa? Karena hanya dengan kerendahan hati kita melihat diri kita tidak bermakna apa-apa di hadapan Tuhan yang telah mengasihi kita. Dengan kerendahan hati ini, kita akan berangkat. Kita akan berbuat. Karena kasih Tuhan yang telah menguatkan kita, membuat kita menjadi bermakna, membuat kita menjadi manusia, kita akan memanusiakan sekitar kita juga. Dan yang terakhir saudara-saudara, kasih selalu membawa kita beribadah. Kasih akan selalu dengan tulus membawa hidup kita beribadah
dan mengucap syukur. Sekali lagi, mari kita hidup dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah mengajar kami tentang kasih, mengajak hidup kami berbuat kasih, karena kehidupan kami ada di sana. Dan Tuhan telah mengasihi kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kiranya kehidupan kami betul-betul menjadi berkat melalui cara kami mengasihi sesama kami, saat kami juga telah mengasihi Tuhan. Bimbing kami melalui Roh-Mu, Roh Kudus, agar nyata hidup kami di dalam lindungan Tuhan, di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga nyata kehidupan yang Tuhan telah pelihara di dalam kami mengalirkan kasih, mengalirkan kekuatan persaudaraan, mengalirkan kekuatan perdamaian kepada sekitar dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, jadi kehendak-Mu untuk kami semua. Amin.